Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada siang hari ini untuk bersama-sama memantau dari hasil pengerjaan maupun progres pengerjaan yang masih terus dilakukan sampai saat ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di siang hari ini pada tanggal 1 November 2021 di awal bulan tentunya kita bersama-sama melihat dari situasi yang ada. Dan kita langsung saja menuju ke tikungan ke-16, di mana di sini di sisi sebelah kiri curb ya, atau jalur yang kemarin dicat tersebut dilakukan sedikit elevasinya dicek supaya tidak tergenang kembali oleh air yang berada di sisi pinggir rumput area tersebut. Ya, seperti inilah kondisi di siang hari ini. Kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk bersama-sama memantau ya, untuk melihat dari sirkuit kebanggaan kita bersama. Dan di sini kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Sebelum kita maju ke depan ya, untuk melihat dari keseluruhan yang ada, untuk pengecatan juga saat ini insya Allah akan bisa terselesaikan hari ini atau besok ya. Kita akan lihat untuk tersambungnya dari batas pengecatan yang dilakukan di curb maupun di bagian track limit yang berada di sisi lintasan sirkuit ini sendiri. Dan di sini kita langsung saja melihat di sisi kiri yang ada untuk pengerjaan lanjutan di siang hari ini masih terus dilakukan, yaitu di bangunan race control. Seperti yang kita perhatikan ya, untuk panel ataupun ACP seperti itu ya kita bilang ya. Ini sudah terlihat lebih mantap pada siang hari ini tentunya. Jadi seperti inilah situasi kesiapan atau pencapaiannya sejauh ini dari kemarin sampai awal bulan ini ya. Di bulan November tentunya sudah memasuki. Sebentar lagi ini di tanggal 12 akan kita sambut ajang balapan yang kita nantikan, yaitu Asia Talent Cup terlebih dahulu untuk balapan junior nantinya, dan World Superbike atau WSBK, kemudian MotoGP seperti itu ya. Ya, jadi untuk pengerjaan di siang hari ini bisa kita amati bersama-sama untuk penanaman di bagian tanaman atau penghijauan di sisi belakang yang ada di bangunan race control sudah sip sekali ya, maupun pengerjaan lanjutan saat ini di bagian podium sudah mulai terlihat di sana. Alat kren sudah di tengah itu untuk melakukan aktivitas dia ya, untuk mengangkat dari material-material yang akan digunakan di bagian podium tersebut. Ya, di jalur provinsi yang menuju ke sebelah kanan race control, dimana juga tadi kita awali video kita dari pintu sebelah barat ya, dimana di sana sudah dilakukan pengerjaan lanjutan untuk tulisan ya, atau tulisan ikon tersendiri untuk sirkuit Mandalika sudah terlihat jelas tadi di sana kita pantau di awal video kita. Dan di sini untuk bagian belakang ini kalau kita perhatikan kemungkinan akan jadi speed tank ya. Kalau kita perhatikan tadi ada box besar warna biru tersebut akan dimasukkan di bagian lubang yang sudah digali tersebut. Ya, untuk pengerjaan di sini di bagian pit building juga sudah terlihat cukup signifikan di siang hari ini tentunya ya. Untuk kerangka atap juga sudah terlihat semakin mantap, semuanya sudah siap dilakukan untuk pemasangan di bagian atapnya sendiri. Ya, seperti ini aktivitas para pekerja dari tadi malam, juga lembur ya, sempat kita videokan buat kalian semua tapi tidak terlalu jelas karena memang belum waktunya lembur waktu itu pas kita pantau ya. Itu sudah habis maghrib, jadi para pekerja masih makan dulu, setelah itu baru keluar ya. Ya, di sini untuk pengerjaan di bagian kerangka atap di sana para pekerja terus melakukan perakitan sepanjang yang ada di lantai ketiga maupun di belakang sana ya, di lantai kedua juga sudah terlihat sip semuanya. Tinggal untuk pengerjaan lanjutan di mana beberapa bagian untuk atapnya juga sudah dilakukan pemasangan.
Oke, di sini kita lanjut kembali penelusuran kita di siang hari ini. Seperti yang kita perhatikan di sini ya, terpal juga dipasang oleh para pekerja untuk melindungi diri mereka ya dari panasnya sinar matahari tentunya. Oke, di belakang ini masih terus dilakukan perakitan untuk kerangka bagian atap sendiri maupun pengerjaan lanjutan di bagian tangga yang sudah disiapkan di belakang ini ya untuk naik ke atas nanti di depan itu ya. Kalau ini tangga temporer istilahnya ya, untuk sementara digunakan untuk para pekerja. Yang sempat kita bilang kita kira seperti ini, bukan ya, harus lebih elegan tentunya seperti di bagian depan ini ya. Jadi untuk pengerjaan di siang hari ini masih terus dilakukan persiapan percepatan tentunya ya, untuk menyambut ajang balapan yang sudah sebentar lagi ini. Kita sangat deg-degan sekali nih guys ya, tapi terus kita pantau ya buat kalian semua untuk melihat dari kesiapan sirkuit ini sendiri. Dan di sini untuk pemasangan atap ya seperti ini modelnya ya. Wah, cukup mantap kalau kita perhatikan ini. Nah, jadi nanti akan dipasang sepanjang dari lantai kedua di bagian sini ya maupun lantai ketiga yang ada di sana. Dan pengerjaan juga masih terus dikerjakan di bagian instalasi. Kalau kita perhatikan di dalam sana ya, ramai sekali aktivitas pekerja sebenarnya, tapi belum sempat kita turun untuk melihat dari aktivitas pemasangan atau perakitan di bagian kelistrikan. Ramai sekali sebenarnya. Ya, untuk pengerjaan siang malam dilakukan ya. Saat ini sudah memasuki musim hujan tentunya ya, terlihat jelas di sini ya. Tadi malam juga sempat diguyur hujan. Jadi untuk bagian trek lintasan kita akan lihat juga nanti apakah ada bagian-bagian yang masih tergenang ya. Kalau memang ada nanti akan diperbaiki di bagian sisi kiri atau kanan tersebut ya, di area rumput atau grass area tentunya, supaya semuanya terlihat lebih siap nantinya. Ya, dari sejauh ini yang kita bisa pantau untuk hasil dari pengerjaan di bangunan pit building yang berada di sisi kiri trek lurus maupun pengerjaan lanjutan di bagian tribun. Nah, ini ya, kita beralih ke tribun. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk tribun yang berada di sisi sebelah kanan trek lurus, yang saat ini sudah mulai terlihat hasilnya ya. Pemasangan terus dilakukan dari tunnel ini menuju ke tikungan 17 sisi kanan tersebut. Ya, jadi kalau atapnya seperti ini modelnya cukup elegan kalau kita perhatikan ya. Ini berbeda sekali ya atap yang digunakan di sini sama tribun-tribun yang ada di belakang ini. Nantinya akan direnovasi tentunya ya, tidak seperti ini modelnya karena banyak sekali teman-teman yang berkomentar juga kurang pas ya untuk atap yang ada di sebelah kanan ini. Tapi ini untuk mempercepat saja ya, karena ini sudah sebentar lagi kita akan tiba di waktu-waktu yang kita tunggu. Maka dari itu tidak apa-apa ya sementara. Nanti di MotoGP semuanya sudah berubah ya, sudah siap sekali untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Oke, kita kembali ke trek lurus ya menuju tikungan pertama dan seterusnya untuk melihat dari hasil capaian pengerjaan ataupun progres pengecatan yang sudah sampai batas mana, kita akan sama-sama perhatikan nantinya. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan di sisi kiri dari tunnel menuju ke tikungan pertama. Nah, ini ya, mungkin kalian sudah tahu ya, ini merupakan tribun yang cukup fantastis harganya ya, yaitu 14 jutaan loh guys. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah membooking tiket? Ya, pastinya ya. Ya, jadi di sini untuk pemasangan kerangka sudah mulai terlihat untuk tribun yang cukup mahal harganya ya, karena memang pemandangannya di sini sangat luar biasa, sama posisinya di tribun yang berada di lantai kedua untuk bangunan pit building. Ya, untuk tribun itu sendiri kita akan pantau nanti ya, atau besok tentunya akan terlihat jelas untuk hasil dari capaian pengerjaan yang sudah didapatkan. Tapi sebelum itu kita perhatikan dulu di sisi sebelah kanan juga untuk tribun yang berada di sini sudah mulai diletakkan ya untuk kerangka-kerangka bagian dasarnya. Ya, jadi nanti akan terpasang juga di sini sepanjang dari tunnel menuju tikungan pertama. Nah, jadi sebelah kiri maupun kanan akan ada tribun atau grandstand yang akan terpasang di sini ya untuk World Superbike tentunya. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di bagian trek lurus menuju tikungan pertama untuk curb yang sudah dicat warna merah putih maupun di bagian pinggir yang berada di sana ya, seperti yang kita lihat di sana warna hijau untuk trek limit sudah terselesaikan di trek lurus menuju tikungan pertama ini. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di depan sana ya, tikungan 2, 3, 4 dan seterusnya, kita akan melihat dulu untuk hasil capaian pengerjaan di tribun VVIP. Ya, sebelum kita maju ke tribun VVIP, di sini juga ada logo ya atau tugu. Nah, tugu ini berada di sisi west gate maupun di bagian jalur
yang terhubung ke jalur outer surface road yang berada di sini. Nah, seperti ini modelnya ya. Untuk lambangnya juga sudah dipasang itu, mantap sekali ya. Desain sirkuit Mandalika dan tulisan Pertamina Mandalika International Street Circuit juga sudah jelas di sana. Lebih mantap sekali ya. Di sini apabila malam maka terlihat sangat mewah sekali ya, karena lampunya terlihat lebih eksotis ketika dinyalakan dengan silauan atau background dari kaca yang melapisinya. Ya, kita berada di Tribun VIP. Nah, ini mantap kita perhatikan di siang hari ini ya. Untuk bunga-bunga sudah mulai ditaruh ini, pot-potnya luar biasa ya. Semakin cantik saja untuk Tribun VIP yang berada di Bukit Tinggal pertama ini. Pekerjaan untuk Bukit Tribun ini masih terus dilakukan sampai saat ini, maupun di bagian belakang sana ya. Untuk landscape maupun penataan di bagian belakang ini masih terus dikerjakan untuk jalur, tempat parkir dan lain-lain tentunya di belakang itu ya. Bisa diperhatikan bersama-sama. Nah, sudah dilakukan untuk pengerjaan lanjutan di bagian sisi sebelah kanannya, dan sisi kiri juga akan dilakukan seperti itu ya. Jadi seperti inilah kondisi yang ada di sini untuk tribun para tamu negara nantinya di sini, khususnya Pak Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung atau melihat untuk aksi balapan yang akan sebentar lagi kita saksikan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Oke, kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua di sini. Untuk hasil dari pengecatan yang sudah dilakukan ya, cukup mantap sekali di sini. Terlihat lebih jelas ya, lebih siap untuk trek lintasan setelah dilakukan pengecatan. Apalagi kalau sudah tersambung untuk warna hijau maksud kita ya, yang berada di sisi pinggir curb maupun di bagian sebelah kanan yang ada di sana ya, langsung terhubung ke rumput area. Nah, seperti ini modelnya. Ya, jadi rumput yang ada di sini dilakukan sedikit perbaikan elevasinya, bisa diperhatikan ya. Jadi kemarin sempat ada tergenang sedikit. Nah, maka dari itu dilakukan kembali untuk pengecekan di keseluruhan yang ada di lini tikungan di sirkuit Mandalika ini ya, supaya tidak tergenang kembali untuk air-air yang ada di sana. Kemungkinan agak tinggi sedikit untuk level tanah yang ditempatkan untuk rumput tersebut. Maka dari itu ketika hujan cukup lebat ya, maka terjadi genangan tersebut. Ya, di tikungan ketiga menuju keempat di sini nanti seperti yang kita ketahui akan ada garis long lap penalty atau long lap penalty terdapat di sini ya, tikungan ketiga menuju keempat. Tapi saat ini masih berfokus untuk menyelesaikan di bagian pengecatan yang berada di bagian pinggir curb ya, maupun di bagian curb sendiri menuju tikungan ke-10. Kita akan lihat ke depan sampai batas manakah sudah dilakukan pengecatan untuk hari ini. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat dari situasi dan kondisi di siang hari ini ya. Untuk pengecatan di bagian curb sudah sampai di tikungan ke-10 ini. Mantap sekali ya. Cukup cepat untuk aktivitas dari para tim pengecat ya, yaitu tim Road Grip yang langsung didatangkan dari Inggris tentunya ya, untuk melakukan pelukisan ya atau pengecatan di bagian sirkuit Mandalika ini, supaya benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Tim Road Grip bukan kaleng-kaleng ya. Tim tersebut sudah teruji di seluruhan dunia tentunya ya. Sudah banyak berpengalaman di sirkuit-sirkuit yang lain juga. Ya, di sini di tikungan ke-6 menuju ke-7 seperti yang kita perhatikan, di bagian tikungan ke-7 ini sisi sebelah kiri ya, langsung dicat sekaligus warna hijau tersebut ya menuju tikungan ke-8 di sana. Nah, seperti itu modelnya. Jadi di bagian sebelah kanan juga sudah siap sekali, tinggal elevasi yang akan dilakukan untuk perbaikan di tikungan ke-10 juga di sana masih terus dilakukan, yaitu perbaikan rumput area maupun di sini sudah safe ya. Kalau kita perhatikan tidak ada genangan air yang begitu berbahaya nantinya. Ya, di tikungan ke-8 menuju ke-9 untuk grapple sisi kanan sudah siap sekali, maupun pengerjaan untuk pengecatan juga sudah dilakukan sampai tikungan ke-9 menuju ke-10 ini ya. Cukup cepat tentunya untuk tim ini melakukan pengecatan di siang hari ini.
Kita doakan saja kalau seperti ini, maka hari ini ya sampai sore nanti akan terlihat jelas untuk hasilnya, maupun besok akan siap untuk terselesaikan bagian pengecatan untuk curb ini sendiri. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-10 seperti yang kita perhatikan di depan sana ya, sisi sebelah kiri dari tikungan ke-9 menuju ke-10 untuk tim road grip. Ternyata sudah sampai di tikungan ke-10 ini. Wah, gercep sekali guys. Mantap. Kalau seperti ini, maka kita semakin yakin untuk pengerjaan di Mega Project Street Circuit Mandalika ini akan bisa tuntas sesuai dengan harapan kita bersama. Amin, kita doakan ya. Ya, di sini kita bisa perhatikan untuk billboard juga sudah siap sekali, tinggal lanjutan untuk penataan di bagian depan atau landscape-nya ya, supaya terlihat lebih indah nantinya. Ya, untuk pengerjaan lanjutan di bagian sisi kiri ini belum ya, untuk tikungan ke-10 menuju ke-11 belum dilakukan pengecatan, kita masih menunggu ini. Semoga saja hari ini bersahabat ya, maka tim kita untuk melakukan pengecatan tersebut bisa menyelesaikan pekerjaan mereka. Amin. Oke, di sini dan bisa diperhatikan juga di sisi kanan akan dilakukan elevasi sedikit kalau kita perhatikan ya, karena di sini sempat tergenang air juga di bagian grass area atau rumput berada di sisi kanan supaya semuanya aman nantinya untuk para pembalap. Karena ini merupakan sirkuit yang super safety ya, dibangun untuk Indonesia. Dan di sini kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 juga mantap sekali rumput area dan elevasinya juga safe kalau kita perhatikan ya, tidak ada genangan air yang cukup signifikan kita lihat ya. Mantap. Ya, di tikungan ke-12 menuju ke-13 semuanya sudah oke ya. Tinggal lanjutan pengecatan saja. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-12 menuju ke-13 seperti yang kita perhatikan ya, untuk gravel area sudah fix semuanya, tidak ada yang dikerjakan karena sudah mantap pengerjaannya. Begitu juga untuk pengecatan tinggal lanjutan saja ya, dari tikungan ke-10 menuju tikungan ke-13 ini, maka tersambung secara keseluruhan untuk pengecatan curb di hari ini. Kita doakan seperti itu. Ya, kita beralih ke sisi kanan ya untuk melihat dari situasi pengerjaan untuk tribun yang berada di bagian sebelah kanan untuk inner surface road yang berada di sini. Nah, ini dia. Jadi kerangka-kerangka sudah terpasang ya. Jadi beberapa hari yang lalu juga sudah siap sekali, tinggal lanjutan untuk pengerjaan di bagian tempat duduknya. Nah, ini sudah mulai dirakit ya, tinggal dipasang saja untuk alasnya maupun pemasangan untuk tempat duduknya seperti itu. Ya, jadi seperti inilah kondisi yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Sejauh ini kita pantau terus, kita terus membagikan video-video terbaru buat kalian semua untuk kita bersama-sama ya, menyaksikan dari capaian ataupun progres pengerjaan yang terus dikerjakan untuk penuntasan pengerjaan di sirkuit kebanggaan kita bersama. Ya, di sisi sebelah luar seperti yang kita lihat di sini untuk pemasangan grandstand atau tribun yang ada di sini ya, 1 2 3 4 5 6 sudah terpasang dengan sempurna ini ya, atau 5 blok ini sudah siap sekali, pengecatan juga sudah dilakukan. Ya, mungkin sampai di saja perjumpaan kita untuk melihat dari keseluruhan. Kita sudah upload buat kalian semua, pengecatan juga tinggal beberapa tikungan saja maka akan terselesaikan. Dan apabila generasi yang saya sampaikan ada yang kurang pas, mohon koreksinya nanti ya. Dan mungkin kalau kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.